kalian berada, especially kelas 12 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, kali ini pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana melihat apakah suatu reaksi redoks bisa berlangsung atau tidak ya. Nah, jadi suatu reaksi redoks itu bisa berlangsung atau tidak itu tergantung pada penggunaan elektroda yang tepat ya, yang tepat. Jadi apakah elektroda yang digunakan atau anoda dan katoda yang dipasangkan akan menghasilkan reaksi redoks? Coba kalian pikirkan, ternyata tidak semua pasangan anoda dan katoda menghasilkan reaksi redoks ya. Jadi suatu reaksi redoks dapat berlangsung apabila perbedaan potensial antara setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi itu bernilai positif. Nah, jadi jika misalnya E0 selnya ya, E0 selnya itu lebih besar dari 0 atau bertanda positif, maka ini dipastikan reaksi berlangsung ya, reaksi berlangsung secara spontan. Tetapi apabila E0 sel dari suatu reaksi itu lebih kecil daripada 0 atau bertanda negatif, maka ini reaksi tidak berlangsung ya, tidak berlangsung. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu meletakkan logam di katoda dan di anoda dengan tepat sehingga reaksi redoks yang terjadi akan menghasilkan arus listrik. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama dengan melihat harga potensial reduksi masing-masing. Maka potensial reduksi yang lebih besar kalian akan tempatkan sebagai katoda. Lalu potensial reduksi yang lebih kecil kalian akan tempatkan sebagai anoda, begitu ya. Nah, jadi misalnya begini, saya kasih contoh ya. Contoh soal. Misalnya diketahui potensial reduksi dari 3 buah logam, ini Zn2 positif. Ini aqueous tambah 2 elektron menjadi Zn yang solid dengan harga potensial reduksi sama dengan minus 0,76 volt. Lalu yang berikutnya Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu yang solid dengan harga potensial selnya adalah positif 0,34 volt. Maaf, bukan potensial sel tapi potensial reduksinya ya. Lalu Ag positif ini tambah elektron ini menjadi Ag yang solid dengan harga potensial reduksinya positif 0,80 volt. Lalu pada kita ditanya misalnya yang ditanya apakah reaksi dengan lambang notasi sel berikut berlangsung atau tidak ya. Lambang notasi sel berikut ya, berlangsung atau tidak. Berlangsung atau tidak ya. Jadi misalnya yang bagian A kita kasih contohnya Zn solid menjadi Zn2 positif jembatan garam, lalu Cu2 positif menjadi ya. Oke, ini menjadi Cu yang solid. Oke. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, nah, boleh kita jawab. Nah, dari notasi sel yang dihasilkan, kalian coba ingat bahwa notasi sel itu kan oksidasi dulu baru reduksi ya. Nah, jadi di sini dia lambangkan Zn mengalami oksidasi ya. Sedangkan Cu mengalami reduksi. Jadi ingat dulu,
yang pelajaran sebelumnya. Notasi sel itu oksidasi dulu, lalu dipisahkan dengan lambang jembatan garam, baru ditulis reaksi reduksi ya. Oke, jadi kayak ini dia ya, supaya ingat kembali. Oke, baik. Nah, jadi karena Zn di sini dibuat adalah oksidasi dan Cu reduksi, maka mari kita lihat harga E0 selnya ya. Maka E0 selnya seperti rumus yang kemarin adalah E reduksi dikurang E oksidasi ya. Nah, dalam hal itu tadi kita lihat lagi, yang reduksi adalah Cu, yang oksidasi adalah Zn ya. Lihat lagi kembali harganya. Cu 0,34, Zn minus 0,76 ya. Maka kita tuliskan E0 selnya berarti E dari si Cu ya, yaitu 0,34 dikurang ya, dikurang si Zn yaitu minus 0,76. Maka dia menjadi 0,34 tambah 0,76. Minus kali minus itu positif ya. Maka dihasilkan harga potensial selnya sebesar 1,1 volt. Dan ini bertanda positif ya. Nah, jadi karena potensial selnya adalah positif ini, maka reaksi ini berlangsung ya. Reaksi berlangsung spontan ya. Nah, itu dia, itu cara yang pertama. Jadi dengan menghitung ya, dengan menghitung harga E0 selnya. Lalu kalau misalnya kita buat soal yang kedua masih dari yang tadi ya, misalnya kita periksa apakah reaksi ini berlangsung atau tidak ini ya. Misalnya Ag, ini Ag yang solid, ini menjadi Ag yang positif, jembatan garam, ini Cu2 positif menjadi Cu yang solid. Jadi dalam hal ini dia menggambarkan si Ag mengalami peristiwa oksidasi, sedangkan si Cu mengalami peristiwa reduksi. Nah, itu dia. Nah, berarti kita harus hitung harga E0 sel yang dihasilkan ya. Jadi E0 sel itu tadi adalah E dari reduksi dikurang E dari oksidasi ya, oksidasi. Jadi atau E di katoda dikurang E di anoda, itu dia ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi harga yang tadi ya. Lihat, kalau si Cu itu 0,34, si Ag itu 0,80 ya. Oke, nah kita masukkanlah harganya kan. Kita masukkan harganya. Jadi dalam hal ini dia membuat si Ag sebagai oksidasi, si Cu sebagai reduksi. Maka kita dapatkan hasilnya ini menjadi 0,34 kurang 0,80. Maka dihasilkan di sini minus 0,46 ya, minus 0,46 volt. Nah, ini menjadi masalah. Jadi tanda minus ini menyatakan bahwa reaksi ini tidak berlangsung ya. Ini reaksi tidak berlangsung. Jadi di sini tidak dihasilkan arus listrik. Jadi penggunaan elektroda yang salah ya. Seharusnya Ag harus digunakan di katoda karena Ag potensial reduksinya lebih besar daripada si Cu. Kira-kira begitu. Bisa mengerti ya? Baik. Nah, sekarang ada juga beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melihat atau menentukan mana logam yang mau kita letakkan di katoda, mana logam yang mau kita letakkan di anoda, supaya reaksi redoks terjadi atau supaya dihasilkan energi listrik ya. Nah, bisa kita gunakan suatu deret logam yang namanya deret volta ya. Jadi deret volta ini dia adalah suatu logam yang disusun berdasarkan
kenaikan dari harga potensial reduksinya ya. Perhatikan deret volta. Deret volta itu adalah deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi kegunaan deret volta ini adalah untuk sebagai acuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam lain. Jadi konsep deret volta sama seperti reaksi pendesakan antar logam, antar halogen. Tapi ini nanti kita pelajari di kimia unsur setelah selesai redoks dan elektrokimia ya. Nah, sifat-sifat deret volta, logam bagian kiri dia memiliki enol sel bertanda negatif. Jadi yang di kiri dia lebih mudah mengalami oksidasi. Sedangkan yang di kanan dia lebih mudah mengalami reduksi ya. Kalau bagian kanan enol selnya bertanda positif. Semakin ke kiri kedudukan logam semakin reaktif, artinya semakin mudah melepas elektron. Berarti semakin mudah dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan semakin ke kanan kedudukan logam semakin kurang reaktif atau semakin sukar melepas elektron. Berarti dia semakin mudah mengalami reduksi ya. Nah, semakin ke kanan kedudukan logam semakin kuat, mencegah korosi ya, merupakan oksidator yang kuat lah. Kalau dia makin ke kanan itu oksidator kuat. Logam yang sebelah kiri dapat mengusir atau mendesak atau mereduksi logam sebelah kanan sehingga reaksi dapat berlangsung spontan. Tapi logam di sebelah kanan tidak dapat mengusir atau mendesak atau mengoksidasi logam sebelah kiri sehingga reaksinya tidak dapat berlangsung. Baik. Nah, jadi deret volta itu saya gambarkan seperti ini. Nah, saya kasih untuk cara menghafalnya suatu jembatan keledai ya. Jembatan keledai ini artinya cara-cara mudah untuk menghafalkan deret ini. Jadi dimulai dari litium. Deret volta itu dimulai dari litium. Lihat, lalu kalium. Kalau ini Bapak camat nanti meninggal, meninggal ya. Nanti almarhum minta air. Wow, gimana ya orang meninggal minta air ya. Lalu zandanya, wow, cari ini pengganti. Wow, cadangan. Cowok yang dinikahi, sopan pembawaannya. Lalu setelah ini kayak kurang nyambung ya nak ya. Ini kerupuk hangus, agak pahit, dan terakhirnya teriak au gitu ya. Sekali lagi lihat, kalau Bapak camat nanti meninggal, almarhum minta air, lalu jandanya cari pengganti cadangan, cowok yang dinikahi sopan pembawaannya. Kerupuk hangus agak pahit, au ya. Oke, nah jadi kita perhatikan untuk deret volta ini dia semakin ke kanan, ini semakin ke kanan. Ini nulisnya dari kiri ke kanan ya nak, karena tidak muat saya sambung di bawah. Nanti kalian di catatan kalian bikin apa dia dari kiri ke kanan ya. Jadi semakin ke kanan, semakin ke kanan itu potensial reduksi ya, reduksi semakin besar ya, semakin besar. Artinya dia makin mudah mengalami reduksi. Sedangkan semakin ke kiri ya, semakin ke kiri ini potensial oksidasinya yang semakin besar ya, semakin besar. Artinya semakin ke kiri dia semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, jadi logam yang letaknya lebih di kiri dapat mereduksi ya. Ini ingat saja, ini logam yang letaknya lebih di kiri, ini lebih di kiri, dapat mereduksi ya, dapat mereduksi ion logam yang di kanannya, yang di kanannya ya, yang di kanannya, sehingga terjadi reaksi
redoks ya, sehingga terjadi reaksi redoks ya. Artinya ada dihasilkan arus listrik. Nah, saya ambil contoh misalnya antara logam aluminium dan logam seng ya. Logam aluminium dan logam seng, coba perhatikan direct volta tadi. Ini aluminium, ini Zn. Berarti aluminium lebih di kiri, Zn lebih di kanan gitu ya. Nah, perhatikan. Ini aluminium dia kan lebih di kiri. Ini letaknya di kiri. Ini letaknya di kanan dalam direct volta. Maka aluminium kita harus letakkan sebagai yang mengalami oksidasi, sedangkan Zn yang mengalami reduksi. Maka nanti aluminium kamu letakkan sebagai anoda, logam Zn sebagai katoda. Ini baru reaksinya berlangsung ya. Kalau seperti ini reaksinya akan berlangsung ya. Ini reaksi akan berlangsung. Jangan terbalik. Jangan kamu letakkan Zn di anoda, aluminium di katoda. Nanti potensial reduksinya jadi negatif, tidak akan berlangsung. Jadi di sini E0 sel yang dihasilkan pasti bertanda positif. Misalnya kalian tidak ingat apanya, tidak ingat harga-harga dari potensial reduksi. Jadi kalau kita tulis reaksinya seperti ini dia. Logam aluminium tadi letaknya lebih di kiri ya. Dia bisa mendesak ion Zn2 positif ya, ion logamnya. Zn tadi kan di kanan kan. Nanti aluminium akan larut Al3 positif ini. Lalu tambah ini menjadi mengendap. Kayak gini dia. Nah, reaksi ini berlangsung ya. Reaksi ini berlangsung. Ya, reaksi berlangsung. Dan pastilah tanda E0 selnya ini bertanda positif. Begitu ya. Nah, jadi boleh juga kamu buktikan dengan membuat harga E0 selnya. Jadi E dari si Al3 positif tambah 3 elektron menjadi Al yang solid, dengan E dari si Zn ya. Zn2 positif tambah 2 elektron menjadi Zn yang solid. Kalau untuk aluminium ya, harganya itu minus 1,66 ya. Ini minus 1,66 volt ya, sedangkan si Zn itu adalah minus 0,76 volt ya. Jadi kalau kita mau cari E0 selnya, ini sama dengan yang, karena ini lebih besar ya, karena ini lebih besar, maka ini akan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan ini lebih kecil, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi kan E0 sel itu kan adalah E reduksi ya, E red kurang E oks ya. Berarti kita masukkan harganya. E reduksinya kan ini minus 0,76 ya, ini minus 0,76 dikurang minus 1,66, maka hasilnya menjadi minus 0,76 tambah 1,66. Berarti sama dengan, berarti ini 0, ini 0,90 volt ya. Jadi ini positif. Maka ini berlangsung ya, ini berlangsung. Nah, itulah salah satu contohnya ya. Baik, berikutnya kalau misalnya ada kita buat logam nikel dengan logam tembaga ya. Jadi nikel dengan tembaga. Nah, nikel ini kan letaknya lebih di kiri, sedangkan tembaga ini lebih di kanan. Maka tentu kamu harus meletakkan nikel sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Jadi caranya hafallah direct volta tadi kan. Nah, kalau ini kalian lakukan, maka reaksinya berlangsung.
Tetapi kalau kalian buat terbalik-balik, maka reaksinya tidak berlangsung. Ya, kalian buat misalnya CU di apa? Kalian buat misalnya CU-nya ini kalian buat di anoda, lalu ini kalian buat di katoda misalnya, maka itu tidak akan berlangsung. Ya, ini dengan yang ini salah, ya, tidak berlangsung. Jadi ingat, dalam deret volta Ni lebih di kiri, ya, Ni lebih di kiri daripada si Cu, maka reaksi akan berlangsung. Nah, kira-kira begitulah mengenai deret volta, ya. Jadi saya kira contoh soal yang saya berikan cukup jelas, ya nak. Nanti apabila ada yang kalian kurang mengerti, boleh langsung bertanya pada ibu. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Tetap semangat dan mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita kembali belajar tatap muka. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Shalom, Tuhan memberkati. Keep going, Stoda.